Oke, selamat datang di Ilham FT Auto ya. Kali ini saya lagi berada di sini ya, di daerah Sunter, samping BMW Astra Sunter. Ini kalau yang di sini adalah buat apa? Mobil-mobil BMW yang second ya, istilahnya mobil second tapi rasa baru itu, tapi khusus mobil merek-merek BMW. Tapi yang ingin saya review bukan mobil ini ya. Ada suatu mobil yang dimana mobil ini nih mobil yang sangat langka sekali dan sangat rare sekali. Mobil apa? Itu udah ada thumbnailnya tuh. Oke, di depan saya ini sudah ada mobil BMW. Ya, BMW seri 8. Nah, ya, BMW seri 8 ini adalah tipe yang terbaru ya. Walaupun memang ada di showroom ini, tapi ini jujur nih, saya akhirnya bisa melihat secara langsung ya. Mobil yang sangat cantik sekali ya. Karena saya laki-laki, makanya nyebutnya saya harus cantik buat, jadi seolah-olah saya muji perempuan gitu ya. Ya seperti itu. Ini benar-benar mobil yang bisa dibilang ini, aduh, waktu dilihat dari gambarnya aja udah cantik banget gitu ya. Tapi lihat aslinya lebih bagus lagi ya. Dengan grillnya, untuk grillnya dia kembali ya. Beda sama seri 7 yang istilah grillnya itu cukup besar. Tapi kalau yang ini dia grillnya kembali seperti ini nih. Dan dia malah bentuknya ini bagus ya. Jadi lebih gagah gitu ya. Dan lebih gimana gitu. Coba, tapi kalau ini warna hitam, ini lebih bagus lagi sebenarnya. Dan di sini dia ada kameranya di sini. Dia sensor parkir tetap ya, ada 4 di depan, corner biasa ya, di kiri ada, di kanan ada. Untuk pencahayaan masa depan ya atau lampu utamanya ini, dia semuanya udah full LED ya. Dan warnanya bagus nih. Coba kalau kita pencet tombol ini, remote-nya. Walaupun remote-nya juga masih seperti ini ya. Nih, tuh lampu LED bagus ya. Dan sudah auto folding untuk spionnya. Ini kalau lampunya dinyala ini juga bagus ya. Nggak salah. Bagus banget ya. Dan dia langsung otomatis nyala begini dan cahayanya terang banget ya, bagus banget. Walaupun memang di bawahnya tidak ada fog lamp, tapi ya lampunya udah terang begini, masa ditambahin fog lamp lagi? Nggak masalah kan, walaupun nggak ada fog lampnya, tapi bener-bener apa ya, ini ganteng banget sih aslinya. Dari depan aja udah ganteng banget nih mobil seri 8 ini ya. Bener-bener ganteng banget, ini saya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Oke, sekarang kita beralih ke bagian sampingnya si BMW seri 8. Ini adalah tipenya juga sama lagi, untung tipe M, tapi adalah tipe M itu adalah M-Tech gitu ya, tipe M-Tech ya, pokoknya seperti itu. Tipe yang M, jadi benar-benar kelihatan sportnya dari samping ini, kelihatan sport banget. Dan lekukannya itu loh bagus banget emang si M8 ini. Sampai nggak bisa ngomong saya, sampai terpesona, saking terpesona yang ngeliat bentuknya ini ya. Dan untuk di sini, karena ini dia juga udah keyless ya sebenarnya ya, mobil ini udah keyless. Kalau kita coba kunci dulu, dan kunci auto folding lagi kan. Nah, ini kalau kita mau buka, kita nggak perlu mencet lagi, tinggal sentuh gini udah kebuka tuh. Dan kacanya dia frameless loh. Dan dia sudah soft close. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak rapet, dia udah langsung otomatis rapet sendiri. Bukan di pintu depan doang, pintu tengah, pintu belakangnya, baris kedua juga udah frameless. Dan kacanya agak turun sedikit ya kalau frameless itu pasti kalau pas buka. Dan kalau kita nutupnya nggak rapet nih, sama di pintu belakang udah soft close juga. Jadi udah cukup unik ya. Tapi memang dia ini bagusnya nih, memang dia nggak ada list kayak list body tambahan gitu ya. Walaupun ini adalah tipe yang M, tapi ini dia nggak ada listnya begini. Tapi jadi bagus sih, jadi bersih, tetap ganteng sih. Walaupun memang sih jujur ini agak mengganggu nih chrome-nya ini. Harusnya ini kalau dibikin list piano black sini keren banget ya, seperti di pilar sini ya.
kaca memandang masa lalu ya, atau spion ini dia sudah ada LED-nya, lampu LED. Dan dia pasti ada kameranya di sini ya. Kayak kamera 360-nya di spion juga ada dengan lapisan chrome. Blind spot monitoring juga ada di sini ya, di spionnya. Dan dia di sini ada kayak rongga udara gitu ya, udara mesin ya. Dari sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada. Di fender juga tulisan M-nya, M Sport atau M Tech gitu ya, bukan Ember ya. Nah, kita beralih ke bagian peleknya ya, atau ringnya si mobil BMW seri 8 ini. Dengan peleknya ini ukurannya adalah ring 20 dengan profil bannya adalah 275/30. Ban yang digunakan ini adalah ban run flat tire dengan apa? Potenza gitu ya. Dan di ban ini kayak tipis banget gitu ya. Kayak ukuran kecil banget gitu, tapi ini jujur, ini adalah ban yang bisa dibilang ban run flat tire yang udah cukup bagus. Dengan peleknya sudah dual tone ya, antara chrome dan piano black gitu. Dan rem belakang juga sudah cakram. Dia ada logo M-nya juga di sini. Untuk rem depan dia juga sudah menggunakan rem cakram dengan ukuran ban yang sama. Dan dia untuk inian piring apa tuh, pala rem cakramnya nih dengan ada logo M-nya juga sini dengan warna biru ya. Dan kalau dilihat dari samping itu kelihatannya menjadi ganteng banget ya ininya ya. Cocok sih perpaduan, walaupun ini warnanya warna ungu tapi itunya warna biru. Cocok sih perpaduannya, bagus. Oke, sekarang kita berada di bagian belakangnya. Ya, bagian belakangnya ini emang kalau menurut saya memang beda sih daripada seri-seri yang lainnya gitu. Dia sebenarnya ngikutinnya kayak seri 4, tapi dia lebih ganteng nih kalau dibikin di sedan ini. Di seri 8 ini lebih ganteng. Dan dia lambangnya itu kayak senyum gitu ya, tempat dudukan plat nomornya, jadi bagus banget gitu ya. Dan ya nggak bosen lah saya ngeliatnya, jujur aja asli. Dengan ini lampunya ini juga udah menggunakan LED semua ya, untuk lampu mundur, sen semuanya pakai LED. Ada reflektornya di sini, ada sensor parkirnya juga ya, sekitar 6 titik ya. Jadi 2 di corner, tengah-tengahnya ada 4. Dia muffler cutter dengan lapisan chrome. Dia di sini ada warna kayak apa? Warna abu-abu tapi kayak mengkilap gitu ya. Dan dia ini 840i ya untuk tipenya ya, si seri 8 ini. Dia logo BMW di sini. Tapi ini logo BMW nggak bisa buat buka kayak si Z4 ya. Kalau bisa dibuka sih lebih keren lagi. Dan di sini ada tombol buat buka bagasi. Dan di sini ada buat kamera parkir ya. Dan dia ada lapisan chrome juga di sini. Dan untuk lekukannya di sini dia di area reflektor dia kayak dikasih kayak ruang udara gitu ya, ruang udara gitu, jadi bagus banget. Dia untuk kacanya dia sudah defogger, dia ada hemostop lamp juga di dalam ya sebenarnya, tapi karena ini kacanya udah dikasih kaca film jadi nggak kelihatan banget. Dan kan kita mau buka bagasi, kita nggak perlu nih buka bagasi itu harus mencet dari bawah atau nggak narik dari tuas dari dalam, nggak usah. Di remote ini kita bisa buka langsung bagasi dari sini. Dan kalau buka dari sini itu elektrik loh. Tuh. Halus lagi elektriknya tuh bukanya. Nah, ini dia tampilan bagasinya ya, si BMW seri 8. Ada tempat penyimpanan di sini juga ada tempat penyimpanan plus toolkit ya. Tuh. Dia di sini memang tapi nggak bisa dibuka lagi ya, karena dia mobilnya sudah tidak ada ban serepnya, jadi benar-benar langsung buat naruh barang di sini. Dan dia bagasinya ini kapasitasnya bisa nyimpan koper yang cukup besar, tapi yang nggak terlalu gede-gede banget sih. Dan tapi bangku juga bisa dilipat ya. Dan dia di sini lekukannya rapi ya untuk di area bagasi ini. Tapi memang seri 8 ini dia belum ada sensor yang seperti di waktu itu di seri 7 gitu, yang istilahnya bagasi itu kita kalau pakai kaki ini ada sensornya, jadi bisa nutup gitu ya. Kalau ini ada tombol di sini, nih kita tutup bagasinya, kita nggak perlu manual lagi gitu, nggak usah, tinggal pencet aja, itu nutup. Mantap. Oke, kita kan sudah bahas semuanya ya, apa tuh dari oke, kita udah ngebahas semua ya tentang eksterior mobil ini. Dan saya baru ngeh kalau di sini dia sunroofnya ini gede banget. Dan ini semuanya ini kaca semua loh ini untuk bagian atasnya ini. Jadi nggak full body nih untuk seri 8 ini.
Unik banget ya emang ya, bener-bener ini mobil paling cantik lah kalau menurut saya. Dan kalau kita mau masuk nih tadi nih, kita langsung mau bahas interiornya. Kita nggak, udah megang kunci, kita nggak perlu yang namanya buka pakai tombol lagi, tinggal masukin tangan aja. Udah auto folding, udah kebuka, kita buka aja, frameless lagi kacanya. Dan pintunya nih memang agak didesain untuk agak berat ya, agak berat. Nanti kita langsung dengerin suaranya yuk. Nah, masuk BMW itu memang rada-rada agak kadang susah, kadang gampang. Apalagi dengan tinggi saya yang 180, mobil ini memang cukup pendek sih sebenarnya. Tapi aduh, ya seperti inilah ya. Coba abis ini kita langsung dengerin aja suaranya yuk. Nah, buka dulu kacanya, biar kita kedengaran suaranya nih. Coba nyalain bentar aja. Oke, semua udah saya injek rem. Ini tombolnya di sini ya. Dan ini udah elektrik ya untuk apa tuh? Untuk setirnya ya. Coba kita geber dikit aja. Wah, ini benar-benar terniat sih, ini BMW paling terniat, suaranya bagus banget. Udah ya, karena ini di dalam, langsung matiin aja. Gila ini, terlalu mewah bagi saya. Dan pengaturan ininya udah elektrik ya pasti ya. Nah, karena tadi jujur mentok di ini saya. Nah, untuk interior ya, memang semua BMW itu hampir sama. Tapi kalau yang seri 8 ini yang saya sedang kita ulas ini, ganteng banget sih emang. Dari luar aja udah ganteng, di dalamnya ya ganteng juga gitu. Aduh, saya laki nih langsung ngomongnya cantik kayak gitu, ganteng mulu gitu ya. Karena emang sih yang nyebut mobil tuh nggak ada sih nyebut mobil namanya cantik gitu ya. Pasti nyebutnya tuh ganteng sih ya. Walaupun kita laki sekalipun ya. Nah, untuk setirnya ini udah dilapisi dengan kulit, ada tombol-tombolnya ya, tombol-tombol MID, ini tombol buat audio, lengkap. Dan pengaturannya ini udah elektrik ya. Untuk tail dan teleskopiknya udah elektrik. Dia ada pedal shiftnya di sini. Dia ada lampu sen di sebelah kiri. Dia untuk kanan adalah wiper. Untuk ininya lampunya dia menggunakan yang tombol-tombol, jadi bukan apa kayak macam-macam kompor gas itu, udah enggak ya. Udah nggak zaman. Dan untuk di bawahnya lagi ada buat buka kap mesin, ada buat buka bagasi di sebelah sini. Dia ada speaker di sini yang sudah menggunakan speakernya tuh mereknya itu adalah Powers Walkin. Jadi yang udah lebih bagus ya. Udah mantap banget suaranya nih, suara audio pasti mantap banget nih kalau di sini. Dan dia ada set memori ini biar kita tahu setnya mau di nomor 1 itu berapa, nomor 2 itu kayak gimana. Tadi setnya ini kita ngatur setnya di sini ya, dan ini ada di layar sebelah sini. Dia handle-nya sudah model tarik, tapi ini walaupun dia modelnya kayak gini, tapi ini udah mewah banget loh asli. Dan dia ada ambient light-nya nih di area pintu ya, bukan hanya di area sini doang, tapi di area pintu juga ada ambiennya loh. Ambient ya, bukan ambient. Jadi bisa dibilang nih cukup bagus. Jadi seolah-olah nih kalau kaca frameless gini nih, seolah-olah mobil ini tuh kayak kabriolet. Padahal ini bukan kabriolet. Dan langsung, kalau memang tadi yang saya bilang, karena ini soft close, kalau kita tutup gini, dia langsung rapat sendiri tuh. Dan otomatis ini juga langsung nyala tuh, tentang pengaturan MID-nya. Dan mobil ini baru berjalan sekitar 8.000 kilo. Oh, jadi emang belum lama ya. Karena mobil seri 8 ini kan dia hadir di tahun 2020 ya. Dan pemiliknya langsung dijual nih. Kayak memang sedikit cukup antik ya untuk sebuah BMW seri 8 ini. Dan kita nih tombol-tombol untuk ngatur ininya nih kayak dari sini nih. Salah, Bo. Nih di sini. Nah, ini buat ngatur apa? Ngatur audionya nih, tuh. Tuh, driving information. Tuh, unit data, coba kita lihat. Dia udah segini semua ya.
back dulu deh, back dulu. Nah, ini sport display. Nah, seperti ini kalau kita lagi mau pakai tipe sport. Nah, ini drivingnya nih harusnya bisa nih. Ini kalau lagi jalan ini biasanya. Tuh, driving style analysis hanya kalau lagi kita dalam kendaraan mode hemat. Dan ini energy flow. Coba. Jadi energinya ini kita lihat dulu. Kayaknya mah bisa gitu. Ternyata enggak, Bu. Kita balik dulu. Radio digedein. Apa tuh ntar? No copyright lagi. Nah, kalau ini ada vehicle status. Nah, tuh. Ini serversnya di sini. Oke, itu katanya. Tuh, engine controlnya oke juga. Jadi tidak ada masalah ya. Nih, levelnya jadi kapan harus ganti oli itu ya bahasanya. Tuh, reset drive-nya tuh. Jadi buat kayak apa? Kayak spuringnya itu harus dicek. Setting ini berarti bisa kita nyeting ke bahasa ya tuh. General setting. Jadi lampunya semuanya bisa kita atur semuanya ya. Banyak buat pengaturannya. Tuh. Comfortnya AC itu bisa diatur. Tapi warnanya itu bisa ngikutin gitu loh. Anjir. Ini bener-bener ini BMW paling terniat sini asli. Jadi bisa diatur lightingnya, driving modenya. Waduh. Tuh ada dua kan. Mau sport, mau eco kan. Wah, ini mewah banget sih asli. Banyak banget sih pengaturannya. Tuh, ini profil driver ya. Kalau memang ini tamu ya, kalau tamu jelas sih ini bisa nggak usah lah. Nih, pemilik tangan pertama, ownernya, pemiliknya. Tuh. Banyak yang menu-menunya di sini ya. Dan ini kita tombolnya dari sini. Media tuh, langsung ada mobil buat kart. Tuh. Media tuh radio. Gmap tuh langsung kayak apa? Ini apa? Kayak maps gitu ya buat apa? Peta gitu buat penuh jalan. Ya, ini buat navigasi. Nih kalau buat tersambung ke telepon. Ini buat internet. Tuh. Buat kalau kita nih, yang ini gunanya buat kalau kita ini buat nyari tempat partner BMW itu di mana. Kalau ini asisten BMW, jadi istilahnya kita minta bantuan kalau kita lagi ada apa-apa di jalan. Dan di sini dia ada tombol apa nih ya? Jadi kayak semacam TSS kalau di Toyota ya, seperti ini. Ini bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan gitu ya. Bagus banget ya. Tapi bisa ganti-ganti gitu, jadi bisa individual, bisa semuanya on. Dan ini adalah buah hazard di sini. AC juga dual zone, masih tombol-tombol, tapi dia tombol-tombolnya ini memang benar-benar kok BMW itu yang tidak murahan sama sekali ya, dan enak gitu dipegangnya gitu. Walaupun di sini buat tombol ini juga nih buat radio ya, atau radio. Dan dia di sini ada kayak karbon gitu, fiber gitu. Tuh. Dan lampunya juga lagi di area sini, dan ada ini buat wireless charging, cup holder 2 buah, ada power outlet juga di sini ya. Dan ini ada Sun Silver, ini keren banget ya. Dan karbonnya ini memanjang sampai sini. Dan untuk transmisinya, nih transmisinya dia AT ya. AT bisa dibilang nih adalah AT sekitar ya 8 percepatan gitu sih. Dan ini keren banget sih asli. Dia unik banget ya. Dia apa? Ini ya apa? Transmisinya ya. Ada tulisan angka 8 itu. Mewah banget ya asli. Dan tadi juga mewah banget ininya ya. Dia ada tombol VSC di sini. Ini buat kamera 360-nya di sini. Kita bisa aktifin kalau mobilnya hidup sih. Kalau mobilnya nggak hidup nggak bisa nih. Itu. Dan dia ada sensor parkir, ada apa kayak start stop gitu. Apa tuh? Maksudnya start stop apa? Apa namanya? Lupa lagi. Idling start stop. Dan di sini dia
Ada tombol start stop engine buttonnya di sini. Mode-mode banyak ya, sampai ke adaptif ini banyak banget. Dan dia electric parking brake jelas. Electric parking brake jelas, dan di sini ada auto hold-nya juga. Tapi di sini nih hiasan doang, tapi ini udah mewah banget loh, asli. Dan ini kita buka nih, dalamnya bisa dibuka loh. Nah, itu ada tempat penyimpanan ya. Udah ada colokannya juga, 12 volt juga. Ada lampunya juga, jadi cukup terang ya. Dan untuk bangkunya sendiri memang kelihatannya kayak bucket gitu ya, kayak fix gitu, tapi dia ini bisa diatur ketinggian ya. Walaupun memang seat beltnya si BMW ini tetap fix, tapi dia malah nggak ada pegangannya ya, nggak ada hand grip. Tapi di sini ada sun visor plus kaca dan lampu, ada airbagnya juga, dan dia di sini lacinya sudah soft opening loh, ada lampunya lagi 3M, kayak kaca film pakai 3M nih. Dan untuk spionnya sudah auto dimming pastinya. Dan dia di sini ada semacam kayak lampu baca nih. Coba kita nyalain. Wah, terang banget, bo. Dan ini sensor buat di kaca spionnya dari sini ya. Tombol-tombolnya di sini. Nah, ini kayak tombol buat apa nih ya? Ini buat buka enggak, cahaya kecil. Oh, enggak, sebelah sini baru sunroof. Sunroof belakang, tapi mulainya dari belakang, Bu. Bukanya. Ini buat nutupnya. Wah, tapi yang dikasih malah yang sunroof belakang. Sunroof depan malah belum dikasih. Harusnya dikasih nih ya. Iya, ini yang sunroof depan nih. Wah, keren banget sih emang, asli. Asli keren banget, keren. Ada sunroofnya juga nih di sini nih. Asli sih mewah banget sih mobil, ada ambiennya gitu, jadi bagus banget. Dan dia ada kayak apa? Nih. Ada speakernya juga yang dari Bowers Walk-in ya, keren banget. Dan dia memang kalau yang tipe seri 8 ini dia bagusnya nggak nongol banget ya ini layar ini. Jadi enak banget juga dilihatnya, juga pandangannya bagus. Kita langsung geser dulu bangkunya. Enak banget ya. Dan ini kita tutup yuk. Udah otomatis semua. Pastilah, kalau nggak otomatis ya nggak mungkin. Dia di sini ada buat apa ya? Ini buat window lock ya di sini ya. Ini buat buka tirai belakang nih kalau nggak salah nih. Keren banget ya. Dan dia di sini ada logo M-nya di sini karena ini adalah tipe yang M-Tech ya, bukan M Sport. Dan dia pedal gasnya tuh lucu, enak banget dipegang. Jadi kita ngegasnya tuh enak banget. Jadi ada remnya di sini nih. Jujur sini ganteng banget asli ini mobil. Dari luar aja udah begitu, nih pakai dalamnya gitu ya, lebih ganteng lagi. Dan saya baru nyadar kalau ini tipe M-nya ini dia bisa nyala begini ya, untuk di area di dekat pintunya ini bisa nyala begini. Dan ini dia ada tirainya juga, bener loh, antara kanan kiri ini ada tirainya loh. Jadi bukan hanya di bagian depan doang, di sini juga ada nih. Nih, kalau ini buat nutup nih. Bukan, ada kan? Bukan buat tirai, jadi buat tutup sunroof. Keren banget ya, asli. Asli keren banget ini mah. Dan kita langsung masuk aja yuk. Gak usah lama-lama. Ya, ini dia tampilan belakangnya ya, duduk di sini. Dan di sini kita bisa atur ya, AC-nya ada colokan juga ya. Di sini, dan di sini ada armrestnya. Ada armrestnya, dan di sini juga ada tempat penyimpanannya. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi, cup holder. Dan bisa dibilang mewah ya. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Tapi memang dia headrestnya fix ya. Di yang duduk tengah malah nggak dapet. Tapi jujur sih, dengan tinggi saya yang segini, ini posisi saya tadi yang tadi agak sedikit mundur karena dimundurin sih. Aslinya saya senang maju-maju. Ini ya nggak buntok sih di kepala, enak ya. Dan untuk di sini dia ini apa ya? Dia ini ada semacam
Ada power window, ada speakernya di sini dengan power walk-in, Bowers walk-in. Di sini juga tweeternya ya. Dan di sini dia handle-nya juga sama kayak di depan. Jadi bisa dibilang ini cukup mewah banget ya. Dan di sini dia ada tempat kayak tempat penyimpanan ya. Dan di sini ada hand grip model retract. Sebelah kiri juga ada, tapi yang di depan malah nggak ada hand grip ya. Aneh banget. Padahal ini kalau di depan harusnya ada. Dan di sini dia ada tempat membaca ya. Ini jujur sih emang asli ini mobil keren banget sih. Sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan ya, yang bisa dibuka begini. Dan ini harusnya nih kalau bangkunya ini dia nih. Ini tipenya kayak bangku yang kayak kebuka gitu ya. Tapi sebenarnya ini kalau dibuka dibuka nih lebih bagus lagi sih sebenarnya. Nih tampilan dashboardnya nih. Mewah banget emang mobil ini asli. Oke, sekarang kita berada di ruangan mesinnya ya, BMW seri 8. Untuk ruangan mesinnya memang ini sangat rapih banget ya untuk yang seri 8 ini, apalagi yang ini adalah tipe M-Tech. Bener-bener rapi banget deh, sumpah. Dan bagusnya kalau yang ini, makanya suara mesinnya nggak terlalu masuk ya, karena udah ada peredamnya. Dan bener-bener ini emang rapi banget ya si BMW ini, bener-bener rapi banget. Walaupun memang ini luas kap mesinnya ini cukup lebar ya, bener-bener cukup gede banget gitu ya. Berarti mesin yang dimasukin ini emang cukup besar ya untuk sebuah BMW seri 8 ini. Ya kalau nutup kapnya ini memang harus agak sedikit kencang ya. Jadi harus agak sedikit banting, tapi rada-rada ngeri sih. Bismillahirrahmanirrahim, langsung rapet. Oke, dia langsung rapet gitu ya, keren banget. Jadi tadi nggak begitu kenceng, tapi langsung nutupnya rapet gitu ya. Mantap. Oke, bagi kalian nih kalau mau langsung lihat mobil yang saya review tadi nih, BMW seri 8 ini, yang saya review ini, bisa langsung datang aja ke BMW Astra Sunter ya. Tepatnya di daerah Sunter. Dan kalian kalau mau nanya-nanya lebih lanjut tentang harganya, spesifikasi lebih lanjut dari mobil ini yang menurut tadi saya agak kurang, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Dan atau enggak tuh ada nomor yang lewat gitu yang sudah saya kasih cantum gitu ya. Itu kalian hubungi. Dan kalian kalau mau lihat langsung mobil ini yang istilahnya cukup ganteng banget ini, ya pasti emang kalau ngomong mobil tetap aja walaupun kita laki nyebutnya ganteng gitu ya, nggak ada gitu nyebutnya cantik, itu jarang. Tapi ini jujur sini mobil yang benar-benar yang saya lihat hanya waktu itu sekilas di IG, tapi ini ngeliat cara langsung aslinya nih, jadi pengen punya saya sebenarnya mobil ini ya. Tapi kita berdoa aja. Makanya jangan lupa subscribe dulu channel saya ini, Ilham FT Auto, dan jangan lupa like juga video saya ini biar saya makin bahagia gitu. Dan bagikan juga nih ya video saya ini di grup WA kalian, di Facebook juga, di Instagram juga, bagikan aja. Jadi biar orang-orang biar tahu dunia otomotif itu memang positif, dan bisa dibilang dunia otomotif itu adalah dunia yang nggak aneh-aneh lah istilahnya ya. Biar cepat viral aja sih. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap melakukan protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, terima kasih.